Untuk saat ini publik masih menantikan soal siapa-siapa saja yang bakal dipanggil ke Timnas Indonesia. Dan menurut info yang ada, kemungkinan Garuda Calling akan dilakukan usai 3 pemain anyar resmi disumpah pada 10 Maret mendatang. Tentu saja, ini akan jadi sesuatu yang menarik mengingat udah ada nama-nama yang diprediksi tersingkir. Akan tetapi di luar itu semua, PSSI sampai detik ini masih berusaha untuk terus menambah pemain keturunan. Dan bagusnya, beberapa pemain yang ada seolah cosplay jadi agen dadakan. Seperti baru-baru ini yang dilakukan Eliana Reinders, di mana ia tampak menggoda Tristan Guier untuk segera bergabung ke Timnas Indonesia. Sesuatu yang pastinya disambut sukacita oleh netizen, karena Tristan pun tampak cuma cengar-cengir seolah ngasih kode, "Iya, tunggu aja." Nah, yang bikin tambah oke soal bergabungnya Tristan, kemungkinan ia akan disertakan bareng 6 nama sekaligus. Yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Julian Urip, Dean Aysel, Delano, Van der Heyden, dan Adrian Wibowo. Tentu saja, mereka semua adalah pemain yang bahkan masih bisa main untuk Timnas U23. Sehingga, jika ini bisa terrealisasikan secara umum, kolam pilihan pemain bagi tim pelatih pun akan semakin luas. Memasuki waktu match yang kurang lebih 2 minggu lagi, beberapa tim di round 3 udah mengumumkan nama-nama yang dipanggil. Bahrain contohnya. Mereka udah memanggil 26 nama yang disiapkan untuk melakoni 2 laga di bulan Maret, yang mana salah satunya adalah melawan Indonesia. Nah, untuk tim Garuda sendiri sejatinya Patrick Kluivert udah punya gambaran soal siapa-siapa aja yang dipanggil. Akan tetapi, sejauh ini masih belum diumumkan secara resmi. Di mana kabarnya, semua itu akan diumumkan usai Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi resmi melakukan sumpah WNI pada 10 Maret mendatang. Ya, harapannya sih siapapun nanti pemain yang dipanggil, pokoknya bisa memberikan segalanya di atas lapangan. Dan buat yang nggak dipanggil, kerja keras lagi ya, karena sejatinya kesempatan itu selalu terbuka, kan gitu. From the depths of despair we soar, broken wings no more. In the fire we are reborn, rising new from cages torn. Yap, di luar itu semua sejatinya PSSI sampai detik ini masih terus mengupayakan soal penambahan pemain. Karena bagaimanapun itu penting untuk menciptakan pool pemain sedalam-dalamnya. Dan untungnya beberapa pemain seolah cosplay jadi agen dadakan. Seperti yang baru-baru ini terjadi manakala Eliana Reinders tampak menggoda Tristan Guier buat segera join ke Timnas Indonesia. Nah, Tristan sendiri cuma cengar-cengir sambil seolah ngasih kode, "Iya ya, sabar napa?" Tristan, come to Indonesia. Lebih lanjut terkait Tristan, kayaknya ia bakal digabungin sepaket sama 6 pemain sekaligus, yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Julian Urip, Dean Aysel, Delano, Van der Heyden, dan Adrian Wibowo. Nah, soal Mauro, sebenarnya ini pemain berkasnya udah masuk, tapi terpaksa dipending mengingat prioritas utama adalah ngelarin urusan James, Emil, dan Pelupesi. Kemudian soal Miliano, ya kayaknya akhir musim nanti alias di bulan Juni, ia akan memutuskan semuanya, dan itu sekali lagi nggak apa-apa. Kalau Adrian, ia mah tinggal nunggu panggilan aja, karena sejatinya ia udah menyatakan keterbukaannya. Sama seperti Delano. Lalu soal Julian Urip, ini nih yang kayaknya harus butuh effort lebih. Dan dalam postingan Instagramnya, tampak Dean Aysel memberikan komentar bertulis, "Come to Indonesia." Sesuatu yang kemudian mendapatkan tanggapan positif khususnya dari netizen tanah air. Nah, semisal yang bisa diaminkan, kalau mereka semua bisa diproses, maka ini akan menguntungkan. Karena selain bisa nambah pool pemain, mereka ini usianya masih muda dan bisa main buat Timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg. Jika ini terjadi, ya udah Timnas U23 harusnya jauh lebih pede buat kembali bersaing di top level Asia.
Di sisi lain ada cerita soal Joey Pelupesi. Tentu kita masih ingat perkataan dari seorang bapak musisi legend yang beralih jadi DPR ketika rapat kemarin. Di mana ia sadar atau nggak sadar, udah bikin statement yang bikin gaduh suasana. Di mana bapak ini berkata sesuatu yang berbau rasial yang benar-benar ditujukan ke pemain keturunan. Udah tahu kan pasti ucapannya gimana? Nah, kita tentu tahu kalau Joey Pelupesi juga ada di sidang itu walaupun via Zoom. Dan pastinya dari lubuk hati terdalam, ia nggak habis pikir, kok bisa ada orang yang pikirannya modelan gini? Padahal ada banyak sekali pengorbanan yang dilakukan pemain diaspora untuk bisa beralih jadi WNI. Seperti yang baru-baru ini Joey sampaikan kepada media Belgia. Yap, sebagaimana dikutip dari Het Belang van Limburg, sebuah surat kabar berbahasa Belanda di Belgia. Joey menceritakan betapa sulitnya proses panjang yang ia lakukan untuk bisa sampai di titik saat ini buat jadi WNI. Selain itu, ia juga menceritakan soal asal-usul keluarganya, sehingga ia sangat bisa untuk dinaturalisasi. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Hal itu membuat saya memiliki kesempatan untuk bermain untuk tim nasional. Ada lebih banyak pemain Belanda di antara mereka, tetapi juga pemain seperti Sandy Walsh yang sempat berkarir lama di Belgia. Namun ada banyak dokumen yang harus dilengkapi. Saya harus menyerahkan akta kematian kakek dan nenek saya, akta kelahiran orang tua saya, dan saya sendiri kepada PSSI. Saya juga berhubungan dengan pemerintah kota di kampung halaman saya di Belanda, Kedutaan Besar Belanda dan FIFA. Seberapa cepat prosesnya dan apakah itu akan berhasil sebelum periode internasional di bulan Maret, saya tidak berani menjawabnya sekarang. Tetapi kami sedang mengusahakannya. Saya hidup dengan penuh harapan, ucap pemain 31 tahun tersebut. Lebih lanjut terkait apapun anggapan yang masuk sekarang, pokoknya ia merasa sangat terhormat berpeluang membela negara kakek neneknya, yakni Indonesia. Bahkan pemain keturunan Maluku itu juga sudah mengetahui sedikit banyak tentang timnas Indonesia dari Ragnar Oratmangun. Mantap Pak Haji. Saya kenal Ragnar Oratmangun dari Dender sejak saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya di sana betul-betul kacau. Ada 70 ribuan orang di pertandingan kandang. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tapi saya akan segera mengunggah beberapa foto. Jadi akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, ungkap Pelupesi. Yap, lain Joey, lain pula apa yang disampaikan oleh Shane Patinama, di mana lewat postingan di Instagram, Shane yang mengunggah foto bersama Sandy Walsh tampak menulis sebuah caption yang sangat emosional. Awalnya banyak yang menduga ini ada kaitannya sama Garuda Calling, tapi setelah ditelaah lebih dalam, isi pesan Shane kayaknya beneran ditujukan ke bapak musisi legend yang ucapannya begitu miris buat didengar. Keajaiban rasa syukur adalah bahwa ia mengubah persepsi Anda sedemikian rupa sehingga mengubah dunia yang Anda lihat. Tulis Shane. Yap, terlepas dari apapun, berkaca dari statement Joey ataupun postingan Shane, pada intinya kembali lagi, semuanya adalah orang Indonesia ketika dia udah membawa merah putih. Jangan seolah-olah menjadi si paling nasionalis ketika kamu masih menganggap rendah orang lain. Toh balik lagi, selama dia punya keterikatan atau garis keturunan Indonesia, maka dia berhak untuk membela timnas Indonesia, serta punya kewajiban dan hak yang sama buat berbakti pada Ibu Pertiwi. Toh faktanya dengan pemain-pemain hasil didikan dalam negeri, kemana aja sih kita? Diajar Bahrain 10-0, kalah 4-0 dari Filipina di AFF 2014, babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang ketika itu kita segrup sama Malaysia, Thailand, dan Vietnam, atau yang terbaru Piala Asia U20 kemarin, asli nyebelin banget. Maka dari itu nggak usah sok-sokan paling jago, toh selain naturalisasi, Pak Erik juga sedang pelan-pelan membenahi liga dan pembinaan. Kalaupun masih banyak kekurangan ya sabar, karena pastinya nggak gampang. Dan pastinya SDM itu juga berpengaruh. Dan ya, faktanya kan SDM kita masih gitu-gitu aja. Nggak pemain, nggak manajemen klub, nggak supporter. Sehingga moga-moga aja program naturalisasi bisa jadi pematik buat orang-orang lokal pride mania buat berbenah. Itu kalau yang dolor sih. Kalau ndablek ya udah, mau gimana lagi. So, di luar itu semua, mudah-mudahan 4 laga sisa di round 3 kita bisa dapat hasil maksimal sehingga mimpi ke Piala Dunia itu beneran nyata adanya. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.